Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Nabilah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah. Saya akan menjawab beberapa soal yang terkait dengan mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah ini. Adapun soal yang pertama yaitu mengenai kognitif dan imunitas. Untuk soal nomor 1 yaitu jelaskan hubungan perkembangan kognitif anak dan imunitas anak disertai fungsi vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, fitokimia, prebiotik, dan probiotik. Jawabannya ialah perkembangan kognitif anak dan imunitas anak saling berhubungan erat. Perkembangan kognitif merujuk pada kemampuan anak untuk memproses informasi, mengingat, memecahkan masalah, berpikir abstrak, dan mengembangkan kemampuan berpikir logis. Imunitas anak di sisi lain mengacu pada kemampuan tumbuh kembang anak untuk melawan infeksi dan penyakit dengan bantuan sistem kekebalan tubuh. Kemudian, vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, fitokimia, prebiotik, dan probiotik memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan dan fungsi kognitif, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap komponen tersebut. Yang pertama ialah vitamin. Vitamin ini membantu dalam pembentukan dan fungsi neurotransmitter, meningkatkan fungsi sistem saraf, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu mineral. Mineral ini berperan dalam fungsi kognitif, pembentukan tulang yang sehat, serta menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu asam amino esensial yang harus diperoleh melalui makanan, juga diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, termasuk sistem kekebalan tubuh. Yang keempat yaitu fitokimia. Fitokimia memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif dan memperkuat sistem kekebalan tubuh anak. Dan yang terakhir yaitu kombinasi antara probiotik dan prebiotik juga dapat memiliki sinergi yang bermanfaat dalam mendukung kesehatan mikrobita usus dan perkembangan kognitif anak. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, masih terkait dengan perkembangan kognitif anak. Untuk soalnya yaitu jelaskan bagaimana proses bermain puzzle, stop and go, kotak Lego, membaca dongeng, berbelanja dapat membantu meningkatkan 8 parameter perkembangan kognitif anak. Untuk jawabannya yaitu pertama ialah yang bermain puzzle. Pilihlah puzzle yang sesuai dengan usia dan tingkat keterampilan anak, kemudian ajari anak cara mengamati dan menganalisis puzzle, beri waktu anak untuk mencoba sendiri, kemudian berikan bantuan jika diperlukan, dan beri apresiasi setelah selesai menyelesaikan puzzle, dan beri model lain atau jenis puzzle yang berbeda-beda. Kemudian ialah membaca dongeng, yaitu pilih cerita yang sesuai, tempat yang nyaman, media yang tepat, intonasi suara yang baik, memberikan kesempatan anak untuk bertanya dan menyelesaikan cerita. Kemudian ialah bermain go and stop. Permainan ini melatih fokus anak untuk mendengarkan aba-aba atau perintah bermain. Misalnya mendengar perintah tepuk 1, mereka akan bertepuk 1 kali, kemudian tepuk 0, mereka tidak bertepuk dan tepuk dengan jumlah yang berbeda. Nah, permainan ini beraneka ragam, bisa dengan lagu, gerakan, atau suara saja, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ialah kegiatan berbelanja, yaitu dengan melibatkan anak dalam perencanaan, menghitung dan mengelompokkan, membaca dan menulis, mengajukan pertanyaan, dan mengelola uang. Melalui berbelanja, anak akan dapat belajar tentang berbagai konsep dan keterampilan kognitif seperti pengenalan angka, membaca, menulis, memecahkan masalah, dan pemecahan masalah.
Selanjutnya yaitu soal yang terkait dengan pengasuhan anak. Ada di soal nomor 3. Untuk soalnya yaitu jelaskan hubungan kualitas pengasuhan keluarga dan lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yang disertai peran guru dan orang tua untuk meningkatkan hal tersebut. Jawabannya ialah hubungan antara kualitas pengasuhan keluarga dan lingkungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat erat. Pengasuhan keluarga dan lingkungannya yang produktif, mendukung dan merangsang dapat memberikan landasan yang kuat bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian, kualitas pengasuhan keluarga melibatkan faktor-faktor seperti ikatan emosional antara orang tua dan anak, komunikasi yang baik, pemenuhan kebutuhan dasar anak, pembangunan keterampilan sosial, dan pemberian batasan yang konsisten. Lingkungan keluarga yang stabil, aman, dan penuh kasih sayang memberikan dasar yang kuat bagi anak untuk merasa terlindungi dan diperhatikan, yang pada gilirannya mendukung perkembangan emosional, sosial, dan kognitif mereka. Selanjutnya yaitu peran guru. Salah satu peran guru yaitu dengan memberikan lingkungan belajar yang aman dan mendukung di sekolah, di mana anak merasa diterima dan didorong untuk berkembang. Selanjutnya ialah peran orang tua, yaitu memberikan lingkungan rumah yang stabil, nyaman, dan penuh kasih sayang, mendukung kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak, termasuk asupan gizi yang seimbang, waktu tidur yang cukup, interaksi yang positif, dan perhatian yang konsisten, serta membangun hubungan yang kuat dengan anak melalui komunikasi terbuka, kasih sayang, dan dukungan. Baiklah, cukup sekian penjabaran jawaban tugas ujian akhir semester mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak usia dini, yang dosen pengampunya ialah Ibu Rohmi Hastuti. Kepada Ibu Rohmi, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjabaran jawaban yang kurang pas. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.